Baik sahabat UB TV dimanapun berada, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta. Saya adalah Presidium Hindu di FKAUB Malang. Sangat berbahagia kiranya pada hari ini kita berjumpa kembali dengan sahabat UB TV dimanapun berada. Mari kita mengisi acara ini yang kita kemas dalam bentuk mutiara iman Hindu. Sebelumnya saya aturkan penganjali umat, Om Swastiastu, Om Anobadrah Kartayo Waktu Wisata, Om Sidirastu Astu Tatastu Yanamaswaha. Sahabat UB TV yang berbahagia atau yang pada hari ini diberi kesehatan, semoga dalam acara ini kita dapat menyimak apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita akan berbuat di alam ini. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk mengetengahkan tema yang berjudul perlukah kita berserah diri. Nah, ini perlukah kita berserah diri? Kalau di dalam bahasa agamanya disebut dengan Iswara Paridana. Sahabat UB TV yang berbahagia, dinamika kehidupan di alam ini sangatlah cepat bergerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan di alam ini tentunya akan mencerminkan semua apa yang kita akan laksanakan. Nah, disinilah tempatnya. Disinilah kalau kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri, kiranya perlu yang kita lakukan di saat kita untuk melakukan kegiatan. Nah, ada kalanya kita kadang-kadang kalau tidak menjumpai sesuatu, tidak menemukan sesuatu, akhirnya kita pasrah. Nah, disinilah mari kita mencoba kembali. Perlu diketahui bahwa di dalam ajaran agama Hindu, Tuhan atau Yang Widi atau di dalam Weda disebut dengan Brahman. Brahman sebagai wujud Tuhan di alam ini memiliki dua konteks makna yang kita harus yakini terlebih dahulu. Tuhan itu bersifat boleh dikatakan swarupa, boleh dikatakan tidak berpribadi, atau Tuhan memiliki kesempurnaan yang maha sempurna. Beliau sebenarnya tidak berbadan, beliau juga tidak bernama, beliau juga tidak ada di mana-mana, tetapi ada di dalam lingkup kita. Nah, inilah. Kemudian di satu segi Tuhan itu bersifat wiswarupa. Nah, ini kalau yang sudah yang namanya wiswarupa, inilah yang berkaitan dengan kondisi pribadi dimanapun kita berada. Nah, di sini kadang-kadang kita dikembalikan lagi bahwa kenapa di Hindu itu kadang-kadang mengenal personifikasi, mengenal perwujudan daripada Tuhan itu sendiri. Salah satu contoh, di dalam unsur penciptaan alam semesta ini, Tuhan diberi manifestasi atau diberi simbol-simbol sebagai Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan dikatakan sebagai pencetus atau yang menyebabkan alam ini ada. Kemudian yang diberi gelar Brahma. Kemudian Tuhan diberi gelar Wisnu sebagai pemelihara. Kemudian Tuhan diberi gelar Siwa sebagai pemeralina atau sebagai pengembali, penetralisir di dalam kehidupan ini. Nah, inilah. Makanya Tuhan dalam ini bisa dikatakan sebagai bersifat personal good atau wiswarupa, personal good atau bersifat pribadi yang disebut dengan wiswarupa, kemudian ada yang disebut dengan swarupa, memiliki kepribadian. Nah, inilah, mari kita mencoba untuk di dalam kaitannya dengan kehidupan ini, kita perlu yakini bahwa
kondisi manusia tidaklah semuanya sama, tetapi perlu kita perdalam kembali di dalam beraktivitas di alam ini, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri, bagaimana meyakini untuk menata kehidupan itu sendiri. Nah, disinilah berkaitan judul yang tadi saya sebutkan adalah, perlukah kita berserah diri? Artinya begini, kehidupan manusia di alam ini tidak hanya menggantungkan bahwa, pokoknya saya bergerak, saya bekerja, hanya saya menyerahkan kepada kebesaran Tuhan atau Brahman atau Yang Widi. Apapun yang terjadi saya akan terima. Tidak demikian. Berserah diri di sini artinya begini. Sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita harus mampu menata kehidupan itu sendiri. Mana yang bersifat untuk ke dalam diri kita sendiri, mana yang bersifat untuk memuja Yang Widi atau Brahman. Nah, inilah. Dalam kaitannya ini disebut dengan Tuhan itu, mari kita melihat dalam pandangan Siwa Siddhanta, mari kita melihat kembali bahwa Siwa sebagai Nirguna Brahman atau disebut dengan Saguna Brahman. Nah, inilah yang kita, baik Pak sahabat UBTP, nanti kita akan lebih mendalam tentang apa itu Saguna Brahman, apa itu Nirwiguna Brahman. Baik sahabat UBTP dimanapun berada, dalam konteks kita hidup di dunia atau dalam mengisi kehidupan ini, tentunya kita harus memahami dulu mana yang bersifat sebagai unsur gerak daripada kita di alam ini. Kemudian yang satu lagi adalah sebagai unsur kita yakin bahwa semua yang ada di alam ini adalah akibat atau adalah karena beliau atau karena Brahman itu sendiri. Nah, disinilah mari kita mencoba untuk mensimak kembali. Tuhan disebut dengan Nirwigna Brahman, artinya begini. Tuhan itu memiliki kesempurnaan yang maha luhur, kesempurnaan yang maha sempurna. Tidak bisa manusia menyamai kesempurnaan Yang Widi atau Brahman itu sendiri. Nah, disinilah disebut dengan Nirwigna Brahman. Nirwigna Brahman artinya apapun yang terjadi di alam ini karena kehendak beliau. Karena beliaulah yang menentukan. Bahkan manusia sendiri diatur atau manusia itu ditentukan oleh kekuatan dari Brahman itu sendiri. Disinilah. Namun sebagai manusia, tidak hanya sedemikian, tidak hanya karena kita ciptaan Tuhan, kita hanya melakukan apa saja yang terjadi dan tidak. Tetapi kita harus mengadakan suatu korelasi hidup ini atau interpelasi diri ke dalam kehidupan ini melalui yang disebut dengan Saguna Brahman. Saguna Brahman artinya, di dalam kehidupan ini kita ditentukan, kita diatur, kita dipola, kita diarahkan bahwa kita harus melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat kebajikan. Nah, inilah yang disebut dengan Saguna. Wujudnya bagaimana? Banyak. Baik sahabat UBTP, untuk merefleksi kembali kita ke dalam keadaan kita, saya akan mencoba bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita akan diatur oleh perilaku-perilaku yang mengendalikan atau yang mengatur atau yang menuntun kita di dalam berperilaku di kemasyarakatan. Apa itu? Inilah yang disebut dengan catur dresta. Kita hidup tidak lepas daripada unsur catur dresta yang ada di masyarakat. Apa itu? Yang pertama yaitu yang disebut dengan agama dresta. Manusia diatur oleh dogma-dogma agama.
Manusia dia atur oleh tingkah laku perbuatan yang hakiki, yang berdasarkan tuntunan daripada yang widi atau Brahman itu sendiri. Nah inilah, mari kita di dalam melakukan dogma-dogma agama, kita harus melakukan apa yang sudah terkait dengan kehidupan kita. Dalam pandangan Hindu, kita diajari yang namanya ajaran Bhakti Marga. Kita sudah menyerahkan semua kegiatan, perilaku, kehidupan ini kepada kekuatan daripada yang widi itu sendiri. Inilah yang namanya agama Dresta. Nenek moyang kita, leluhur kita, orang tua kita sudah menggariskan kepada ajaran-ajaran yang harus dilakukan di masyarakat. Ini yang kita harus tentukan, harus kita taati. Dogma-dogma agama itu sendiri harus kita lakukan dengan baik dan benar di masyarakat kalau kita ingin dapat melakukan bakti itu sendiri. Kemudian yang kedua ada yang namanya Kuna Dresta. Kuna Dresta ini adalah warisan leluhur. Kuna Dresta ini adalah semacam petuah-petuah, semacam garis tuntunan leluhur yang mengarahkan kita kepada ajaran agama itu sendiri. Ini yang namanya Kuna Dresta. Kuna itu kuno. Jadi ajaran kuno. Tetapi tentunya kuno ini jangan diartikan kuno itu sudah tidak pas dengan kehidupan kita di masyarakat. Tidak demikian. Kuna ini adalah leluhur kita sudah mengajarkan, sudah memberikan garis perjalanan tentang meyakini tentang Tuhan itu sendiri atau Brahman. Dogma-dogma agamanya atau keyakinan-keyakinan yang kita sudah terima sejak dulu, kita harus perdalam kembali yang namanya di sini disebut dengan catur marga. Ada yang namanya Bhakti Marga, ada yang namanya Raja Marga, ada yang namanya Jenana Marga, dan ada yang namanya Karma Marga. Nah disinilah yang kita harus tingkatkan di dalam melakukan dogma-dogma agama itu sendiri. Kemudian yang disebut dengan Loka Dresta atau Loka itu tempat, dimanapun kita berada, mestinya kita sudah diatur oleh aturan-aturan adat istiadat, aturan-aturan hukum, kemudian aturan-aturan tingkah perilaku di dalam bermasyarakat, itu kita sudah diatur. Nah, ini yang diatur oleh Loka Dresta, oleh tempat itu sendiri. Tidak semua orang, tidak semua masyarakat yang beraktivitas di masyarakat itu bisa bebas. Tetapi diatur oleh aturan-aturan yang ada di dalam kemasyarakatan itu sendiri. Nah, disinilah kalau kita melihat daripada Hindu itu sendiri, masyarakat dalam beraktivitasnya ada yang mengatur yang disebut dengan Trihita Karana. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Bagaimana hubungannya dengan alam? Bagaimana hubungannya dengan manusia itu sendiri atau antar sesama manusia? Nah ini. Kemudian Dresta yang keempat yaitu yang disebut dengan Desa Dresta. Desa Dresta inilah yang sekarang kita hadapi di dalam berkehidupan sebagai generasi penerus. Tentunya di dalam Desa Dresta ini adalah bersifat dinamika kehidupan yang semakin hari semakin harus kita tingkatkan dalam berinteraksi. Sahabat UB TV dimanapun berada, ini yang kita harus lakukan di dalam masyarakat. Sahabat UB TV dimanapun berada, kiranya pertemuan kini memang cukup singkat, tetapi mari kita kembali kepada jati diri kita sendiri, bahwa di dalam dunia kehidupan ada beberapa unsur yang kita harus
yakini kita bisa lakukan dengan baik di dalam menempuh kehidupan. Apa itu? Unsurnya adalah ada agama, ada dana, ada diana, ada guru warcana, kemudian ada ausada. Apa itu? Agama tadi sudah saya jelaskan. Agama adalah dogmatis. Dogma, aturan yang hakiki, yang mengikat. Tentunya sasarannya adalah kita meyakini pada kebesaran Tuhan itu sendiri atau Yang Widi atau Brahman. Kemudian ada unsur yang lain yang disebut dengan dana. Manusia tanpa harta benda, tanpa memiliki sesuatu, yakin di dalam kehidupannya ini tidak akan bisa bergerak atau berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya diana, makanan. Begitu juga, manusia kalau dalam menempuh kehidupannya, kalau pola makannya tidak diatur, tentunya akan menjumpai adanya tantangan-tantangan, bahkan ujian-ujian, bahkan coba-cobakan yang menyebabkan orang perorangan di dalam masyarakat itu tidak akan sempurna di dalam kegiatannya. Artinya sempurna kegiatan, bukan sempurna dalam ciptaannya, tetapi sempurna dalam kegiatannya. Nah, kalau tidak sehat, bagaimana kita akan mau aktif di dalam kegiatan? Kalau tidak sehat, bagaimana kita akan bisa menciptakan suatu produk-produk yang kita lakukan? Nah, ini yang harus kita. Kemudian ada unsur yang lain, guru wacana. Guru wacana ini perlu kita dengarkan. Guru wacana ini artinya mendengarkan kata-kata suci daripada orang yang kita patut untuk kita dengarkan. Ini guru wacana, petuah-petuah. Di antaranya siapa? Salah satu yang menjadi guru wacana kita adalah orang tua. Nah, kalau orang tua sudah memberikan petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan ini, hendaknya kita harus mentaati, mengikuti, dan mengaplikasikan di dalam diri kita sendiri, sehingga dalam bermasyarakat kita mampu untuk mewujudkan kebajikan itu sendiri. Ini yang penting. Mendengarkan kata-kata suci daripada siapa yang kita sebut sebagai orang suci. Di antaranya adalah orang tua kita sendiri, kemudian para guru suci, kemudian para tokoh-tokoh suci, ya kalau di kampus, ya kita harus mendengarkan para dosen. Dosen disebut dengan guru suci. Karena dosen mengajarkan, membimbing kita, mengarahkan dalam kehidupan untuk mencapai bakti yang dalam arti tingkat kesempurnaan bakti kita, atau mewujudkan suatu perbuatan yang kita akan dapat lakukan di dalam bermasyarakat. Nah, inilah. Kemudian yang terakhir, memang dalam hal ini, kalau kita tidak mewujudkan unsur yang terakhir ini, kalau kita tidak mewujudkan kesehatan, ya bagaimana kita mau mengabdi di alam ini? Inilah yang perlu kita perhatikan. Untuk menekankan pada hal ini, kita diatur oleh, tadi saya sudah sebutkan, kita diatur oleh catur marga. Ada yang disebut dengan bakti marga, ada yang disebut dengan karma marga, kemudian jenana marga, kemudian ada yang disebut dengan raja marga. Nah, inilah. Bagaimana kita mewujudkan bakti kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mewujudkan bakti kita kepada orang tua? Bagaimana kita mewujudkan bakti kita kepada lingkungan? Itu harus. Kemudian karma marga. Bagaimana mewujudkan perbuatan kita yang baik untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan yang lebih besar. Tritakarana. Lakukanlah dengan baik Tritakarana. Kemudian ada yang disebut dengan jenana marga. Kita memiliki pikiran. Kita memiliki sumber daya manusia, atau boleh dikatakan seperti kemampuan dalam diri kita. Lakukanlah itu dengan baik. Di jalan yang tentunya di jalan yang benar. Kita memiliki suatu ilmu. Lakukanlah. Abdikanlah diri kita di masyarakat untuk melakukan atau melaksanakan ilmu yang kita peroleh. Nah, ini. Kemudian ada yang disebut dengan Raja Marga. Raja Marga adalah sebagai titik akhir daripada bahwa kalau kita sudah berhasil melakukan pengabdian di masyarakat, ibarat sebagai seorang raja. Mengayomi seluruh kegiatan, mengayomi seluruh umat yang ada di masyarakat. Dengan memberikan kesejahteraan, dengan memberikan suatu ilmu, dengan memberikan sesuatu kekuatan-kekuatan untuk mendorong hidup di alam ini. Nah, inilah yang perlu kita pahami dalam melaksanakan kehidupan. Ini yang menjadikan kunci bahwa kita perlu berserah akhirnya
Berserah dalam arti menyerahkan semua kehidupan kita untuk mengabdi di masyarakat demi agama itu sendiri. Di dalam pustaka suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 34 menyebutkan, pusatkanlah pikiranmu kepadaku, berbaktilah kepadaku, dan setelah engkau mendisiplinkan jiwamu, aku akan menjadi tujuanmu. Engkau akan sampai padaku. Nah ini, apa makna daripada sloka ini? Kalau kita sudah mampu di dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan dogma-dogma agama, dogma-dogma kepribadian, dogma-dogma susila, dogma-dogma etika, kemudian dogma bermasyarakat dalam kehidupan sosial, tentunya akhirnya kita akan mencapai jalan yang sempurna, yaitu menyerahkan kita kembali kepada Yang Widi atau Brahman itu sendiri. Kemudian di dalam Yoga Sutra bab 1 sloka 24 menyebutkan, kepribadian dapat dibedakan dan tidak terikat atau tidak terkekang oleh kemampuan yang engkau miliki. Dan penderitaan karena akibat dari perbuatan yang sudah dilaksanakan. Ini. Para sahabat UB, TV dimanapun berada, ini yang perlu kita tekankan. Kalau kita sudah mampu menekankan bahwa kita memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan yang kita akan mengarahkan ke jalan kebenaran. Kalau kita sudah memiliki kepercayaan, dogma, kalau sudah kita dilandasi dengan dogma-dogma yang baik, apapun yang dilakukan di dalam masyarakat, tentunya akan berbuah. Begitu juga, kalau kita tidak mampu melakukan dogma-dogma agama, tidak mampu melakukan nilai-nilai kebajikan, justru pengaruh negatif yang kita tonjolkan, nah ini artinya kita akan dijauhkan atau kita perbuatan itu sendirilah yang akan menghakimi kita atau yang disebut dengan karma wasana. Jadi karma wasana inilah yang pada dasarnya merupakan cermin daripada berserah diri. Sahabat UB TV, itulah kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini atau dengar pada hari ini. Berserah diri itu ditentukan oleh sikap kita berada atau sikap kita melakukan suatu kegiatan di masyarakat dapat kita laksanakan dengan baik. Sebagai akhir kata, saya ucapkan semoga sahabat TV, sahabat UB TV dimanapun berada, dengan memantapkan keimanan, dengan melakukan kegiatan sesuai dengan dinamika kehidupan, sesuai tuntunan Brahman itu sendiri, dapat berjalan dengan baik di kehidupan ini. Inilah yang disebut dengan karma wasana. Karma baik akan selalu mengikuti dimanapun kita berada. Raksati, raksita, kebenaran selalu akan melindungi kita berada. Om Santi, Santi, Santi. Om.